Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 251. Begitu Fu Meili selesai berbicara, ia langsung menyesalinya. Menatap Shen Meng yang wajahnya agak dingin, ia ingin mundur, tetapi juga malu. Lagi pula, semua orang di kantor bekerja di bawahnya. Apa artinya jika ia meminta maaf kepada bawahannya? Hei, Direktur Fu merasa apa yang kukatakan tadi kurang bagus. Kenapa kau tidak langsung datang dan memberitahu reporter? Sebaiknya mereka menuliskan, perusahaan bas Kabupaten Ning, di setiap kalimat di buku catatan mereka, dengan nama itu dicetak di tempat yang paling besar dan paling mencolok. Apa itu bisa diterima? Apa yang kau katakan? Reporter ini di sini untuk mewawancaraimu. Apa kau berharap aku mengatakan siapa aku menurut mereka? Yah, mereka memang mewawancarai saya, tapi mereka tidak bisa sembarangan bicara. Mereka harus berpegang pada fakta agar bisa menulis sesuatu. Lagi pula, Direktur, tahukah Anda kenapa mereka ingin mewawancarai saya? Kenapa mereka bahkan tidak menyapa Anda, pimpinan mereka, saat Anda di sini? Anda seharusnya tahu apa yang baru saja dikatakan Kamerat Hu Biao. Jika Anda punya pendapat tentang saya atau merasa saya tidak menjalankan tugas dengan baik, Anda bisa melaporkannya kepada atasan. Saya menerima kritik dan hukuman. Setelah Guan He selesai berbicara, ia membuka jendela kepada orang banyak yang sudah masuk dan mulai melayani mereka yang membeli tiket sambil tersenyum. Fu Meili telah bekerja selama bertahun-tahun, dan dia selalu menjadi orang yang sangat cerdik dan bijaksana. Dia biasanya sangat lunak terhadap orang-orang yang memiliki koneksi dengannya, jadi ini pertama kalinya dia begitu cepat bicara dan begitu pelit. Merasa agak malu dengan jawaban Shen Meng, dia hendak mengatakan sesuatu ketika seseorang menariknya kembali. Direktur, tolong berhenti. Kamerat Shen Meng sudah sangat khawatir dengan perusahaan bas kita. Reporter itu awalnya tidak ramah. Baru setelah Shen Meng menyanjung dan memujinya beberapa saat, dia menjadi begitu sopan. Meskipun Shen Meng tidak menyebut perusahaan bas kita, Direktur Fu, lihatlah apa yang ada di balik Shen Meng. Posisi Fu Meili persis di tempat fotografer berdiri. Mengambil foto dari sudut ini akan memungkinkannya menangkap tanda komune bas Ningxian di belakangnya. Reporter awalnya menyarankan untuk mengganti lokasi, tetapi Shen Meng bersikeras. Kemudian, fotografer mengatakan bahwa suasananya sangat bagus dan ada sesuatu yang dapat menginspirasi kreativitas. Itulah sebabnya Direktur Fu, apa yang Anda katakan tadi kelewat batas. Anda harus meminta maaf kepada Shen Meng. Fu Meili tampak agak malu. Ia melirik Shen Meng, yang bahkan tidak meliriknya sedikit pun, jelas kesal. Ia melirik yang lain, beberapa di antaranya sibuk dengan urusan masing-masing, sementara yang lain diam-diam mengamati situasi. Dia orang yang fleksibel. Menyadari kesalahannya, dia tentu saja meminta maaf. Hu Biao baru saja mengatakan bahwa perusahaan bas telah menemukan jalan keluar dari masalah dengan Shen Meng. Jika dia tidak bisa melihat situasi dengan jernih, maka posisinya saat ini telah terbuang sia-sia. Kamerat Shen Meng, saya sedang terburu-buru tadi dan salah bicara. Saya minta maaf. Saya mohon maaf, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Kita bekerja di unit yang sama. Meskipun saya atasan Anda, kita sebenarnya setara. Anda tidak perlu khawatir saya akan mempersulit Anda di masa mendatang. Saya, Fu Meili, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Shen Meng mengangkat alisnya sedikit. Jika seorang direktur departemen bisa meminta maaf dengan tulus dan melakukan hal seperti ini di depan begitu banyak orang, tentu saja dia akan dengan senang hati memberinya jalan keluar. Direktur Fu, apa yang Anda lakukan? Meskipun saya belum lama di sini, apakah Anda pikir saya tidak tahu karakter Anda? Semua orang di kantor ini loyal kepada Anda. Tidak perlu minta maaf. Saya tahu Anda ingin mempromosikan perusahaan bas kita dan mendapatkan liputan di surat kabar provinsi. Ini untuk perusahaan, bukan untuk diri Anda sendiri. Tidak perlu minta maaf. Saya benar-benar khawatir dengan apa yang Anda katakan. Kita semua rekan kerja di unit yang sama. Lupakan saja ini dan jangan dimasukkan ke hati. Fu Meili menghela napas lega. Untungnya, Shen Meng adalah orang yang bijaksana. Jika dia tipe orang yang memanfaatkan kebaikannya dan mencoba mempermalukannya, dia pasti sudah kehilangan muka hari ini. Senang sekali kita bisa membicarakannya. Kita berdua bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Kamu lanjutkan saja dan kembali bekerja. Mengapa? Lu Wenhua, Direktur Pabrik Makanan Non-Pokok, adalah seorang yang licik. Ketika ia mengetahui bahwa bengkel aksesori rambut yang berafiliasi dengan pabrik tekstil telah didukung oleh Komite Partai Kabupaten dan diubah menjadi pabrik, ia merasa pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Ia pun bertanya-tanya dan sangat terkejut hingga hampir pingsan. Sulit dipercaya bahwa bengkel sekecil itu bisa menghasilkan devisa, apalagi yang berdagang adalah perempuan desa yang tidak dikenal. Sekembalinya di kantor, ia tak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setiap kali teringat nama yang diucapkan kerabatnya, ia akan merasa linglung dan terkadang menyesal. Ia bahkan pernah menawar dengan orang itu saat itu, tak pernah menyangka orang itu akan berbalik dan membantu pabrik tekstil dengan barang sebesar itu. Meskipun pabrik aksesoris rambut dan pabrik tekstil kemudian menjadi dua pabrik terpisah, bahan bakunya tetap dipasok oleh pabrik tekstil, yang juga menyumbang terhadap pendapatan devisa negara. Meskipun produk pabrik pengolahan makanan mereka sekarang laris manis, hasilnya tidak sebanding dengan perolehan devisa.
Baik uang maupun reputasi, pabrik pengolahan makanan mereka akan kalah bersaing dengan pabrik tekstil di masa depan. Manajer pabrik, orang-orang dari pabrik tekstil telah membawa wartawan dari provinsi. Mereka ingin melakukan wawancara. Apakah Anda punya waktu? Lu Wenhua tertegun sejenak, lalu melompat dari kursinya. Apa? Para reporter dari provinsi tersebut mengatakan mereka ingin mewawancarai kami. Mereka direkomendasikan oleh Kamerat Sen Meng dari perusahaan Bas. Mereka mengatakan ingin mewawancarai kami tentang bagaimana pabrik pengolahan makanan kami mendapatkan ide untuk mendirikan bengkel di komune Xiangyang. Lu Wenhua sangat gembira dan dengan tangan gemetar, memerintahkan seseorang untuk segera mengundang para wartawan masuk. Kekayaan luar biasa ini akhirnya datang ke pabrik pengolahan makanan mereka. Sepulang kerja, Sen Meng segera menemukan gang sepi, mengeluarkan beberapa bahan hotpot dari gudang penyimpanannya, dan menemukan beberapa botol jus yang bisa diminum anak-anak. Ia memasukkannya ke dalam tas dan bergegas menuju gerobak sapi Paman Guai. Karena Lu Zhenping pergi dan tidak ada yang merawat anaknya, ia gelisah sepanjang hari di kota kabupaten. Ketika melewati rumah sakit kabupaten, ia melihat Yusueli keluar dari rumah sakit. Saat ia hendak mengangkat tangan untuk memanggilnya, seseorang tiba-tiba berlari dari belakang Yusueli dan meraih lengannya. Kemudian, orang itu buru-buru melepaskannya, tampak sangat gugup. Yusueli tidak mengatakan apa-apa dan bahkan mundur, niatnya untuk menghindari kecurigaan sangat jelas. Sen Meng menarik tangannya, mengangkat alis ke arah dua orang yang tak jauh darinya. Pria itu jelas-jelas memiliki perasaan terhadap Yusueli, tetapi sepertinya ia tertarik padanya, tetapi Yusueli tidak. Ia berdiri di sana sebentar, lalu berbalik dan mundur ke arah yang berlawanan. Setelah beberapa lama, ia kembali, di mana Yusueli sudah menunggunya. Jelas, pria yang tadi sudah tidak ada lagi. Yusueli tetap diam sepanjang perjalanan, dan Sen Meng tidak bertanya. Ia kini lajang dan berhak untuk dikejar lagi. Jika orang itu dapat diandalkan dan berkarakter baik, yang bisa ia lakukan hanyalah memberikan restunya. Bab 252. Setelah Lu Zhenping tiba di ibu kota provinsi dan bergabung dengan pasukan utama, ia mulai mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan dari Kementerian Keamanan Publik. Misi yang mereka emban kali ini agak istimewa. Bukan untuk menangkap penjahat keji, melainkan untuk menyelamatkan sekelompok perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan. Selama pertemuan, semua orang saling bertukar dokumen. 2 tahun lalu, cucu manajer penjualan pabrik baja tiba-tiba menghilang saat bermain di luar area pabrik. Tidak banyak orang yang berada di sana saat itu. Setelah rekan-rekan kami menyelidiki, awalnya mereka menyimpulkan bahwa pelakunya adalah seseorang yang dikenal keluarga. Namun, setelah mengamati selama sebulan, mereka masih belum dapat menemukan tersangka. Di saat yang sama, banyak anak laki-laki dan perempuan menghilang secara misterius dari pabrik pengolahan makanan, pabrik mesin, dan pintu masuk gang. Tak hanya itu, sekolah malam yang khusus didirikan ibu kota provinsi untuk pemuda progresif juga menjadi incaran sekelompok orang. Dalam 2 bulan, hampir 10 rekan perempuan menghilang secara misterius dari berbagai daerah. Dalam proses pelacakan hilangnya mereka, 3 petugas polisi tewas saat bertugas. Baru-baru ini, kami mendapatkan petunjuk penting, istri manajer penjualan pabrik baja pergi ke Sensuilen, sebuah permukiman kumuh. Ia tidak memiliki kerabat atau teman di sana, namun ia pergi ke sana 3 kali dalam sebulan. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan, terutama karena setelah cucu perempuan mereka menghilang, menantu perempuan mereka hamil lagi kurang dari setahun kemudian. Lagi pula, selain pasangan muda itu, hampir tidak ada seorang pun di keluarga yang mencari gadis kecil yang hilang itu. Narator yang memimpin misi ini berhenti di situ, dan semua orang sudah tahu jawabannya di hati mereka, jelas anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Namun, karena ia seorang kepala seksi, gaji keluarganya pasti tinggi. Seluruh keluarganya adalah keluarga kelas pekerja, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mampu menghidupi seorang gadis kecil. Lu Zhenping menatap tumpukan dokumen itu berulang kali, lalu mengerutkan kening. Siapa yang melaporkan gadis kecil ini hilang? Menurut istri kepala seksi, ia pulang kerja lebih awal. Setelah menjemput anaknya dari tempat penitipan anak, ia tidak langsung pulang. Ia malah bermain dengan anaknya di area pabrik. Dalam sekejap mata, anak itu menghilang. Setelah mendengarkan, Lu Zhenping mengangguk sambil berpikir. Jika istri pemilik pabrik baja itu tidak biasa, maka seluruh keluarganya akan menjadi tersangka. Ia merenungkan hal itu dalam hatinya. Setelah jeda yang lama, narator melanjutkan, mengikuti petunjuk ini, kami melihat 2 pemuda di permukiman kumuh. Mereka jelas-jelas pengangguran, tetapi mereka sering pergi pagi-pagi dan pulang larut malam. Kami mendapat informasi dari kantor polisi lalu lintas setempat bahwa mereka pergi sebulan sekali selama sekitar seminggu. Kami mengikuti mereka dan menemukan bahwa di sepanjang jalan raya nasional di selatan ibu kota provinsi kami, terdapat. Dan ini hanyalah salah satu tempat persembunyian mereka. Misi kami kali ini adalah menyelamatkan para korban. Lu Zhenping menggerakkan jari-jarinya di atas kertas dokumen itu, sebuah perasaan aneh merayapi hatinya. Ia melirik Wei Dong di sampingnya, yang langsung mengerti dan diam-diam menyelipkan sebuah dokumen ke dalam sakunya. Pertemuan dimulai pada pagi hari dan berlanjut hingga setelah pukul 3 sore, membuat Qiao Lu Zhenping benar-benar kelelahan. Saat istirahat, ia memimpin rombongan keluar untuk merokok. Kapten,
Rapat ini sudah berlangsung lama sekali, dan yang kita bicarakan cuma kasusnya. Kenapa kita belum membahas pengerahan misi? Bagaimana seharusnya unit kita bekerja sama dengan polisi? Kita sudah membuang-buang waktu di sini. Kita hampir sampai di desa kecil itu, dan kita akan segera menyelamatkan penduduknya. Bom asap, seseorang mungkin mencoba mengulur waktu. Kapten, maksudmu? Lu Zhenping mengisap rokoknya dalam-dalam, memutarnya di tenggorokan, lalu mengembuskannya perlahan. Sulit dipercaya ada sarang perdagangan manusia yang terletak kurang dari 30 km dari jalan raya nasional. Siapa yang akan percaya kalau tidak ada yang mengendalikan atau melindungi? Lihatlah sekelilingmu dan lihat siapa di ruangan ini yang bodoh. Mereka bilang mereka di sini untuk membantu, tapi mereka mungkin mengira kita bodoh. Hubungi Heping dan minta dia mencari cara untuk mendapatkan perintah pemindahan ke Biro Keamanan Publik Provinsi agar dia bisa membantunya. Kita harus membongkar sarang itu malam ini. Hati-hati dan jangan sampai diketahui publik. Jika itu Komandan Batalion Lee, biarkan dia memikirkannya sendiri. Cari orang tua di atas sana untuk meminta bantuan. Katakan saja aku yang mengatakannya. Mereka kan tidak ingin merestrukturisasi resimenku. Mereka ingin aku memberikan pendapatku. Karena mereka ingin aku memberikan pendapatku, aku akan memberikan pendapatku ini. Jelaskan semuanya kepada mereka. Jika mereka tidak bisa melakukannya, jangan coba-coba merestrukturisasi resimenku. Pergilah sekarang. Ya, saya jamin misinya akan selesai. Setelah berjalan beberapa langkah, Lu Zhenping dan anak buahnya memanggil mereka kembali. Lu Zhenping menunggu instruksi dari kapten mereka yang bijaksana dan kuat, lalu mendengarnya berkata, pergi ke tasku dan ambil kantong permen transparan itu. Di dalamnya ada obat pencahar pemberian kakak iparmu, juga sekantong besar bubuk cabai. Saat menjalankan misi, selalu bawa bubuk cabai. Jika ada yang membandel, taburkan saja. Biasanya hanya ada 2 sumur di sebagian besar desa pegunungan. Masukkan obat pencahar ke dalam sumur. Itu akan mempermudah misi. Oh, dan setelah semua perempuan dan anak-anak yang diselamatkan diperiksa oleh dokter, kurung mereka semua. Wei Dong, kok ketua tim malah jadi makin gak normal setelah 2 bulan di rumah? Teh di ruang konferensi telah diganti, dan orang yang keluar untuk memanggil orang-orang untuk melanjutkan rapat melihat Wei Dong hendak pergi dan segera memanggilnya. Kamerat Wei, rapat akan segera dimulai. Mau kemana? Kotoran. Petik 2. Para preman itu sangat kasar. Lu Zhenping menghampiri dan menepuk bahu pria itu, lalu berkata, dia cuma orang yang vulgar, jangan pedulikan dia. Dia pemalas, ayo kita kendarai mobil kita saja, dia akan segera kembali. Hei, Kapten Lu, silakan duduk di dalam. Fan Hui, Kapten Tim Investigasi Kriminal Ibu Kota Provinsi, melirik ke arah rapat tetapi tidak berkata apa-apa. Ia mengerutkan bibir, berpikir akan berbicara dengan Lu Zhenping nanti. Ia pernah mendengar reputasi wakil komandan resimen ini sebelumnya. Ia pernah memecahkan kasus besar dengan beberapa petugas polisi dari Provinsi Shandong. Namanya disebut-sebut oleh banyak petugas polisi kriminal. Ia yakin orang seperti itu pasti akan melihat kecurangan dalam rapat ini. Setelah membahas kasus tersebut sepanjang hari, semua orang makan malam sederhana di ruang konferensi pada malam harinya dan kemudian mulai membicarakan tentang penempatan strategis tentara dan polisi yang bekerja sama untuk melaksanakan misi. Kapten Tim Investigasi Kriminal memandang Lu Zhenping sambil tersenyum dan berkata, Wakil Komandan Lu, apakah Anda punya wawasan tentang misi ini? Kami di sini untuk memberikan bantuan. Saya akan mengikuti instruksi petugas polisi kami dan melakukan apapun yang Anda minta. Semuanya akan sesuai dengan rencana Anda. Kapten Investigasi Kriminal tersenyum dan berkata, baiklah, terima kasih banyak, Wakil Komandan Lu. Ngomong-ngomong, ini pasti Kamerat Fan Hui, Wakil Kapten Detasemen Investigasi Kriminal. Kudengar istrimu ada di rumah sakit dan akan melahirkan. Apakah kau masih akan ikut misi ini? Kalau ada yang kurang berkenan, kau tidak perlu pergi. Akan buruk kalau urusan keluargamu menunda misimu. Fan Hui tampak marah dan hendak mengatakan sesuatu ketika sang kapten melambaikan tangan ke arahnya. Pangkat punya keuntungan tersendiri, katanya. Bonus sebulannya sudah dipotong. Kalau dia memotong lagi, kita bisa kelaparan. Bab 253. Melihat senyum mengejek di wajah Lu Zhenping, ia merasa bayangan megah yang selalu terbayang di benaknya tiba-tiba runtuh. Filter yang ia miliki tentang sosok heroik yang pernah menjelajah wilayah berbahaya, menangkap 5 penjahat bersenjata keji, dan bahkan menangkap sang pemimpin bandit pun hancur berkeping-keping. Kalau Kapten Fan keberatan, bilang saja. Aku orangnya santai. Fan Hui, kamu bicara omong kosong. Lu Zhenping sama sekali tidak peduli dengan raut wajahnya yang buruk, dan terus berbicara dengan Kapten Polisi Kriminal itu, dengan nada menyanjung. Hampir semua orang di kantor tahu bahwa resimen Lu Zhenping akan segera direorganisasi. Ia akan dikirim ke daerah setempat atau menunggu perintah baru. Namun, dilihat dari sikapnya saat ini, ia mungkin sudah menerima kabar bahwa ia akan didemobilisasi. Semua orang di kantor itu licik dan penuh perhitungan, kecuali Fan Hui yang keras kepala dan cemberut, kadang-kadang melirik Lu Zhenping dengan pandangan meremehkan. Rapat berlangsung hingga pukul 8, dan tibalah waktunya istirahat. Fan Hui meninggalkan kantor tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ia menuruni tangga, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari gudang dan menariknya masuk.
Siapa yang berani ada di sini? Set, diam. Kalau nggak takut ketahuan, ya bicara lebih keras. Setelah dibebaskan, Fan Hui menatap Lu Zhenping melalui jendela yang pecah. Lu Zhenping yang tadinya memuja orang lain kini menatapnya dengan serius. Fan Hui merasa sedikit tidak nyaman. Wakil Komandan Lu, apa yang membawamu ke sini? Apakah ada yang kau butuhkan dariku? Fan Hui, waktu sangat penting, jadi aku akan langsung ke intinya. Begitu kau kembali ke kantor, gunakan alasan harus berpartisipasi dalam misi untuk berkelahi dengan Kapten Brengsekmu itu, lalu langsung pergi ke rumah sakit untuk mencari istrimu. Aku punya orang di sana untuk menemuimu. Kami akan menjalani operasi malam ini, dan kami membutuhkan bantuanmu. Itu saja. Ini perintah, dan kau harus patuh. Mata Fan Hui terbelalak mendengar kata-kata Lu Zhenping. Idolanya belum kehilangan pamornya. Ia tetaplah seorang pahlawan yang saleh dan mengagumkan. Kapten Lu, kau tetaplah dirimu. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Aku tahu itu. Hehehe, aku pergi sekarang, aku pergi sekarang. Lu Zhenping, cobalah untuk menahan senyum gembiramu, jangan biarkan orang lain melihatnya. Mengapa? Setelah rapat dilanjutkan, Wei Dong kembali dengan beberapa kotak makanan. Di depan para pemimpin, ia mendorong kotak-kotak makan siang itu ke arah Lu Zhenping dan menusuk mulutnya dengan tusuk gigi. Kapten Garda, ini ruang konferensi. Kau menghilang begitu lama tanpa penjelasan, dan sekarang kau kembali membawa kotak makan siang, dan kau bahkan minum-minum. Apakah ini bentuk disiplin unitmu? Wakil Komandan Resimen Lu, apa kau hanya akan diam saja dan menonton? Hehehe, bukannya ini rapat. Kita tidak akan bertindak malam ini, dan pengerahan misi belum selesai. Lagi pula, Wei Dong dan aku sedang cuti, jadi kita tidak perlu terlalu formal. Kita para prajurit dan polisi juga perlu makan, kan? Makanan malam ini sungguh. Hehehe, Wei Dong membawa banyak makanan. Kamu mau mendengus? Ini keterlaluan. Aku akan melaporkannya kepada atasanku dengan jujur. Sejak sikap Lu Zhenping yang penurut muncul, hanya sedikit orang di ruang rapat yang menganggapnya serius lagi. Sekarang, melihatnya benar-benar ingin makan di ruang rapat, jelas dia sudah menyerah pada segalanya. Semua orang sudah punya rencana. Dia mungkin tahu dia tidak akan diurus dengan baik setelah dipindahkan ke pos lokal, itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Tapi karena dia masih pejabat tinggi, dia mungkin bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Mereka tahu bahwa istri wakil komandan Resimen Lu sekarang bekerja di perusahaan bas daerah. Dia mendapatkan pekerjaan itu melalui koneksi. Hahaha, sungguh menggelikan. Apakah Anda punya cabai? Bibir Wei Dong berkedut sejenak saat ia berkata, aku bawa semuanya. Kau boleh ambil apapun yang kau mau. Ini punya kapten, dan ini pangsit favoritmu. Aku melihat pembuatannya, jadi rasanya benar-benar sempurna. Kau bisa makan dengan tenang. Memem, aku percaya padamu untuk mengurus semuanya. Cek-cek, rasanya memang enak. Jantung Fan Hui berdebar kencang, dan ia menatap Wei Dong, yang mengangguk pelan. Ia langsung mengerti, meraih cangkir teh di atas meja, dan membantingnya keras-keras, memercikkan teh ke tangan Lu Zhenping. Hehe, jadi kamu punya masalah dengan itu. Aku punya masalah denganmu. Kau pikir tempat ini apa? Kau pikir kau siapa? Apa kau menghormati keamanan publik ibu kota provinsi? Jangan pikir kau hebat hanya karena atasanmu menugaskanmu ke sini. Percayalah, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Kau hanya menyindirku. Bukankah kau tidak ingin aku ikut dalam operasi itu? Hehehe, percayalah, orang sepertimu, aku tidak akan mau bekerja sama denganmu. Kau telah mempermalukan militer. Wei Dong juga membanting cangkir teh di depannya ke tanah. Ulangi lagi, dasar brengsek. Kami di sini untuk bekerja sama dalam operasi ini. Kalian ngobrol seharian, dan kami bahkan belum bicara apa-apa dengan kalian, para wanita. Dan kalian sekarang sok kuat. Kau pikir kau siapa, menyebut dirimu, aku. Kami di Biro Keamanan Publik Provinsi bahkan tidak meremehkanmu. Diam. Kapten investigasi kriminal itu menggebrak meja dengan marah, menatap Fan Hui dan berkata, Kapten Lu dan yang lainnya datang ke sini untuk membantu kami menjalankan misi. Ada apa denganmu? Kalau kau sedang marah, pulanglah dan luapkan. Fan Hui, apa yang ingin kau buktikan di sini? Kau tidak perlu ikut misi besok. Pulang saja. Pemimpin tim. Kembali. Fan Hui sangat marah. Sebelum pergi, ia membungkuk dan mengambil cangkir tehnya. Melihat cangkir teh yang agak rusak itu, ia merasa patah hati. Itu adalah hadiah dari istrinya, dan itu adalah cangkir teh kesayangannya. Setelah Fan Hui pergi, Wei Dong memandang orang-orang di ruang konferensi, mencibir, lalu kembali. Tak lama kemudian, seseorang masuk dari luar dan membisikkan sesuatu di telinga Kapten Polisi Kriminal. Kapten Polisi Kriminal mengangguk dan mulai menenangkan Lu Zhenping. Setelah bekerja sepanjang malam, rapat akhirnya ditunda saat fajar menyingsing. Bersamaan dengan itu, peluit pelan tiba-tiba berbunyi di kompleks polisi. Lu Zhenping sedikit melengkungkan bibirnya, meregangkan badan dengan malas, dan berjalan keluar bersama semua orang di ruang konferensi. Tak seorang pun berbicara selama perjalanan dari aula ke pintu. Saat mereka berjalan memasuki halaman di bawah cahaya pagi dan hendak berpisah, Lu Zhenping langsung mengulurkan tangannya. Tunggu sebentar,
dari kemarin sampai hari ini, para pemimpinlah yang berbicara, dan saya belum banyak bicara. Tapi karena kita akan berpisah, saya ingin berbagi kabar baik dengan kalian semua. Apa? Semua orang menguap dan menatap Lu Zhenping dengan curiga. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, dua kendaraan militer tiba-tiba melaju. Wei Dong mengenakan seragam latihan dengan pistol tersandang di bahunya. Di belakangnya, Fan Hui, yang juga mengenakan seragam latihan, melompat keluar dari kendaraan dan langsung menghampiri Lu Zhenping. Laporkan kepada Kapten, tempat persembunyian target telah dihancurkan, dan tahanan yang melarikan diri telah ditangkap. Semua perempuan dan anak-anak telah ditahan setelah diperiksa oleh dokter. Kami meminta instruksi lebih lanjut mengenai langkah selanjutnya. Ketua tim investigasi kriminal dan beberapa pemimpin lainnya terdiam sesaat. Di bawah tatapan waspada mereka, Lu Zhenping menampakkan senyum yang dalam dan sulit dipahami. Kabar baiknya adalah semua orang akan segera menjalani penyelidikan, jadi kita mungkin tidak bisa bekerja sama. Sayang sekali. Setiap orang. Bab 254. Setelah Lu Zhenping selesai berbicara, sekelompok orang segera keluar dari kendaraan militer dan mengepung semua orang yang hadir. Di antara mereka ada orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang berpura-pura tidak tahu, dan orang-orang yang menjadi garda terdepan. Singkatnya, interogasi akan memakan waktu lama. Ini semua urusan internal mereka, dan Lu Zhenping tidak ingin ikut campur. Kamerat Fan Hui, masih banyak yang harus diselesaikan setelah ini. Tolong kirim orang untuk menginterogasi para perempuan dan anak-anak yang ditahan sesegera mungkin. Kita tidak boleh membiarkan satu orang jahat pun lolos dari hukuman, tetapi kita juga tidak boleh berbuat salah kepada orang yang tidak bersalah. Sebaiknya kita mencari beberapa polisi wanita berpengalaman untuk menyamar dan mencari tahu detail orang-orang itu. Ya, setelah Fan Hui pergi, Wei Dong bertanya dengan sedikit bingung, Kapten Lu, apa yang kau lakukan? Kau tidak melihat betapa menyedihkannya para wanita dan anak-anak yang kami selamatkan. Anak laki-laki sedikit lebih baik, tetapi anak perempuan sangat kurus sehingga lengan mereka setipis belalang sembah. Beberapa wanita telah disiksa sampai gila, dan beberapa gemetar ketakutan ketika melihat orang. Aku benar-benar ingin menghajar para pedagang manusia sialan itu sampai mati, menghajar mereka sampai tuntas. Jaga emosimu, Wei Dong. Kau harus mengerti bahwa ini hanyalah tempat persembunyian. Untuk melacak jejak ini lebih jauh, kita butuh informasi lebih lanjut. Aku tahu para wanita dan anak-anak itu menyedihkan, tapi pernahkah kau berpikir bahwa mungkin ada seorang perempuan pedagang manusia di antara mereka, atau bahkan beberapa anak yang terlibat? Pemimpin tim. Lu Zhenping hampir tidak tidur selama sehari semalam. Ia menggelengkan lehernya sedikit, mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, dan tepat saat ia memasukkan sebungkus rokok ke mulutnya, Wei Dong menyalakan korek api untuknya. Kapten, aku tidak meragukan penilaianmu, hanya saja kau belum melihat orang-orang itu dengan mata kepalamu sendiri. Jika kau melihatnya, kau pasti akan terkejut dan berharap bisa mencekik bajingan-bajingan itu dengan tanganmu sendiri. Tapi bagaimana kalau orang-orang malang di dalam juga pedagang manusia yang menyamar? Wei Dong, kita harus percaya pada kemampuan Badan Keamanan Publik. Mereka sudah lama memerangi perdagangan manusia, dan mereka punya banyak polisi berpengalaman yang bisa menginterogasi serigala berbulu domba. Mata Wei Dong melebar. Mereka, Lu Zhenping tidak mempermasalahkannya. Setiap industri punya oknum yang tidak bertanggung jawab, tapi kita tidak bisa menghakimi seluruh industri hanya karena satu oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketika ia meninggalkan rumah, istrinya khawatir ia terlalu naif setelah bergabung dengan militer, jadi ia menjelaskan banyak hal kepadanya tentang metode perdagangan perempuan dan anak-anak. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana ia tahu, dan istrinya menjawab bahwa ia tahu ketika rombongan opera datang ke pedesaan untuk tampil di pekan raya kota. Lu Zhenping mengisap sebatang rokok, pikirannya dipenuhi dengan deskripsi-deskripsi gamblang yang diberikan istrinya. Ia agak bingung saat mendengarkan, merasa istrinya tampak lebih berpengalaman daripada si penculik. Mungkin jika ia turun tangan, ia bahkan bisa menjual si penculik. Setelah menghabiskan rokoknya, bahkan tanpa sarapan, ia bergegas pergi menemui petugas polisi yang menangani kasus tersebut untuk rapat. Shen Meng menyiapkan makanan dalam jumlah besar kali ini. Ia pergi ke rumah sakit daerah saat istirahat makan siang dan kebetulan mampir untuk membawakan Cheng beberapa kue kering. Kue-kue ini akan dibuat nanti di Senjiaji. Cheng Yufen sangat gembira bertemu Shen Meng setelah sekian lama dan bersikeras mengajaknya ke kafetaria untuk makan. Xiao Meng, kamu sibuk sekali sejak mulai bekerja, aku sudah lama tidak melihatmu. Ayo, ikut aku ke kafetaria, aku akan mentraktirmu makan siang. Mereka menyediakan bakso besar untuk makan siang hari ini, masakan Shirley, enak sekali. Hei, sejak dia datang, semua staf di rumah sakit kita jadi senang. Apa? Seri sekarang jadi koki. Cheng Yufen menutup mulutnya dan tertawa, oh, cuma suatu kali, koki kafetaria kami sedang memasak ketika tiba-tiba merasa tidak enak badan dan langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Ketika ia membawa sayuran cincang ke dapur, ia melihat kompor masih menyala dan membantu memasaknya. Tak disangka, semua orang mengira makanannya lezat hari itu, itulah sebabnya koki kafetaria kami sekarang ingin meminta resep rahasia kepada Shirley. Itu akan luar biasa. Kedua saudari itu mengobrol dengan antusias dan berjalan bersama menuju kafetaria.
Makanan di kafetaria sebenarnya cukup enak, tetapi para karyawan harus membayarnya. Namun, para karyawan rumah sakit menerima subsidi, dan hidangan langka di pasar tersebut digunakan oleh para pimpinan rumah sakit untuk menjamu tamu, sehingga harganya umumnya cukup terjangkau. Ketika Shen Meng tiba di kafetaria, ia melihat seorang pria berdiri di dekat jendela penyajian makanan yang sama dengan Yusueli. Sayangnya, pria itu sama dengan yang terakhir kali. Tatapan pria itu ke arah Yusueli hampir seperti pisau. Wah, aneh banget. Kepala departemen ortopedi kita sekarang bisa makan di kafetaria. Siapa dia? Cheng Yufan terkekeh, seolah-olah dia tiba-tiba bersemangat. Dia kepala departemen ortopedi kami, Qian Cheng Wang. Dia sangat terampil dan orangnya sangat jujur. Kenapa aku merasa cara pandangnya terhadap ijazah akademis agak aneh? Mungkinkah dia jatuh cinta pada Shirley? Cheng Yufan menatap kedua orang di sana dengan tak percaya. Shen Meng buru-buru menariknya ke samping, karena suara mereka begitu keras hingga hampir ketahuan. Suster Cheng, bisakah kamu pelankan suaramu? Kamu hampir ketahuan. Hei, aku bukan cuma senang. Aku sudah bertahun-tahun jadi rekan kerja Lao Qian, dan aku belum pernah melihatnya sedekat ini dengan orang lain. Cara dia menatapku membuatku malu, bahkan di usiaku sekarang. Shen Meng, jangan malu-malu dan terobsesi dengan permen. Kasih tahu aku juga, biar aku coba dan lihat apakah itu baik untuk perutku. Saudari Cheng, Anda tahu situasi Shirley. Dia sangat menderita di masa lalu. Mengenai apakah dokter Qian ini dapat diandalkan atau tidak, jika dia tidak dapat diandalkan, saya tidak akan membiarkannya dekat dengan Shirley. Dia bisa diandalkan, sangat bisa diandalkan. Saya sudah mengenal dokter Qian selama lebih dari 10 tahun. Semua orang di rumah sakit kami tahu seperti apa beliau. Keluarganya tinggal di halaman kecil di belakang rumah sakit. Beliau pekerja keras, bertanggung jawab kepada pasiennya, dan seorang dokter yang sangat beretika. Beliau juga memiliki temperamen yang baik. Selain terlalu gemar membaca, beliau pada dasarnya tidak memiliki kekurangan. Beliau pernah bertunangan bertahun-tahun yang lalu, tetapi wanita itu kurang beruntung. Suatu kali, saat sedang berenang, wanita itu dengan baik hati menyelamatkan seseorang yang jatuh ke air. Siapa sangka setelah orang itu bernapas, mereka menginjaknya untuk mencapai daratan dan melarikan diri. Keluarga dokter Qian dan tunangan wanita itu pergi untuk melaporkan kasus tersebut. Saat itu, beliau akan dipromosikan dari dokter magang menjadi dokter penuh waktu. Banyak orang menasihatinya untuk tidak mempersulit dirinya sendiri, tetapi beliau bersikeras untuk membersihkan nama baik almarhum dan tidak membiarkan orang baik mati sia-sia. Dia benar-benar keras kepala. Shen Meng juga tersentuh oleh apa yang didengarnya. Jadi, dokter Qian memang orang baik. Namun, ia hanya memikirkannya. Lagi pula, kata-kata Cheng Yufan pada dasarnya bebas dari orang jahat. Jika Yusueli juga memiliki kesan yang baik tentang dokter Qian, ia tidak akan keberatan bertanya-tanya tentangnya. Lagi pula, Yusueli membawa 2 anak perempuan kecil bersamanya. Ia bertanya-tanya apakah keluarga dokter Qian akan memikirkan hal itu. Bab 255. Dokter Qian tidak berlama-lama di jendela Yusueli. Ada orang lain yang mengantre makanan di belakangnya, dan lagi pula, kafetaria bukanlah tempat yang tepat untuk mengobrol. Shen Meng melirik Qian Cheng Wang ketika ia berbalik. Ia mengenakan kacamata di hidungnya, senyum tipis di bibirnya, alis tebal, mata phoenix, batang hidung yang tinggi, dan tubuh ramping. Secara keseluruhan, ia tidak terlalu menonjol, tetapi penampilannya menyenangkan. Ketika mereka hampir selesai makan, Yusueli menyelesaikan pekerjaannya dan membawakan porsinya sendiri untuk Shen Meng dan Cheng Yufan. Sebelum Yusueli sempat berkata apa-apa, Cheng Yufan mulai mengedipkan mata dan tersenyum padanya, membuat pipinya memerah. Dokter Cheng, tolong jangan lakukan itu cukup menakutkan. Hei, cepat ceritakan, apa yang baru saja terjadi? Kami semua melihatnya. Apa yang Anda pikirkan, dokter Qian? Batuk, Dokter Cheng, apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti. Cheng Yufan menatap Yusueli yang hampir tenggelam dalam mangkuk nasinya, lalu tertawa terbahak-bahak. Namun, ketika melihat seseorang sedang menatapnya, ia langsung menenangkan diri. Dokter Cheng, waktunya pemeriksaan. Mereka di sini. Cheng Yufan setuju dan segera berdiri. Ia merapikan kotak makan siangnya dan menepuk bahu Yusueli. Dokter Qian itu pria yang baik, kau harus menghargainya. Tidak baik selama ini kau terus-terusan menggodanya. Pikirkan baik-baik. Tapi semua itu terserah padamu. Kalau soal menikahi seorang pria, kau sendiri yang harus menyukainya. Pendapat orang lain tidak penting. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru lari. Yusueli tersipu, melirik Shen Meng dengan agak malu, lalu menundukkan kepalanya lagi. Apa yang membuatmu malu? Kamu sekarang jomblo, dan punya banyak pelamar berarti kamu menawan. Lagi pula, kamu pemberani, cerdas, dan berani. Yang terpenting, kamu cantik. Aneh kalau tidak ada yang tertarik padamu. Aku tidak sebaik yang kau katakan. Yusueli berkata begitu, lalu terdiam cukup lama sebelum tiba-tiba melanjutkan, Aku tidak punya pikiran lain saat ini. Aku hanya ingin membesarkan Daya dan Xiaoya dengan baik.
Selama anak-anak baik-baik saja, aku baik-baik saja. Shen Meng menghela napas. Kebanyakan wanita yang sudah punya anak akan berpikir seperti ini, tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Ia manusia, bukankah kebahagiaan dan hidupnya sendiri penting? Shirley, kamu salah berpikir seperti itu. Hanya karena kita punya anak, apa kita harus bekerja keras mencari uang dan mencari nafkah hanya untuk membesarkan mereka? Dan ketika mereka tumbuh dewasa dan punya anak sendiri dan membutuhkan kita untuk mengasuh mereka, apa kita harus membantu mereka tanpa ragu dan mengabdikan diri tanpa pamrih untuk mereka? Bagaimana dengan hidup kita? Apa kita terlahir untuk menjadi lilin, yang menghabiskan seluruh hidup kita? Sungguh langka, bukan? Tentu saja tidak. Sebelum menjadi seorang ibu, kita adalah manusia pertama dan terutama. Kita juga punya kehidupan dan kehidupan kita sendiri. Jika kau menghabiskan seluruh hidupmu mengkhawatirkan anak-anakmu, ketika kau tua nanti dan mengenang masa lalumu, tidakkah kau akan merasa menyesal? Yusueli terdiam lama setelah mendengar kata-kata Shen Meng. Baiklah, jangan terlalu khawatir. Pikirkan saja semuanya baik-baik. Baguslah kamu ingin membesarkan anakmu dengan baik. Selalu ingat niat awalmu. Ketika kamu menemukan kebahagiaan di masa depan, jangan lupakan motivasi awalmu untuk membawa anakmu bersamamu, terlepas dari semua kesulitan yang ada. Jika kamu bertemu pria yang baik, kamu masih bisa mempertimbangkannya. Kamu harus memikirkan bagaimana caranya agar hidupmu bahagia. Yusueli, Anda telah berkata begitu banyak, mustahil untuk tidak merasa bertentangan. Apakah kamu datang ke rumah sakit hari ini karena itu? Ya, ini pesanan dan total harganya. Mereka akan meletakkan barang di tempat transaksi sore ini. Setelah kamu pulang kerja, tinggallah sedikit lebih lama dan tunggu di sana sebentar. Aku akan menyuruh Paman Guai menunggumu. Yusueli mengangguk dan mengambil daftar itu dari Shen Meng. Ia meliriknya dan tersentak, tak menyangka akan membutuhkan begitu banyak makanan. Shen Meng menepuknya dan berbalik untuk berjalan keluar dari kafetaria. Sore harinya, Shen Meng sedang mengobrol dengan beberapa perempuan desa di atas gerobak sapi. Ia mengambil segenggam biji melon dan permen, lalu menjejalkannya ke tangan mereka, dan akhirnya memberikan semuanya kepada Wu Xianglan. Kemana Ibu Daya pergi? Kenapa dia belum datang juga? Hei, aku pergi menjenguknya sepulang kerja. Aku melihat seorang wanita tua yang sudah cukup tua dan tidak ada yang merawatnya. Staf medis kekurangan staf, dan staf logistik terkadang pergi ke bagian rawat inap untuk membantu. Mereka biasanya membantu hal-hal seperti mengosongkan kandung kemih dan kandung kemihnya. Mendengar kata-kata Shen Meng, para wanita tua itu menunjukkan sedikit simpati. Wu Xianglan menepuk dadanya pelan. Sejujurnya, ia sempat berpikir untuk bertukar pekerjaan dengan Yusueli, tetapi sekarang tampaknya ia tidak hanya akan sering pulang larut, tetapi juga harus melayani orang lain. Ia tidak memiliki koneksi sebanyak Yusueli di pabrik tekstil, di mana ia hanya perlu membersihkan. Shen Meng melirik arlojinya. Sekitar 10 menit kemudian, Yusueli datang sambil membawa keranjang. Saat menyapa semua orang, ia mengangguk kecil kepada Shen Meng, yang kemudian menghela napas lega. Ketika mereka turun dari bus, Shen Meng mengambil keranjang Yusueli dan membawanya di pundaknya sendiri. Yang lain hanya berpikir kedua saudari itu rukun. Namun, Wu Xianglan merasa sedikit iri. Itu kan kakak iparnya. Mengapa dia membantu orang lain membawa keranjang? Sesampainya di rumah, Yongqiang dan Yongli sudah makan di rumah Xie Jinghao. Ketika melihat ibu mereka kembali, membawa sekantong jeruk, jeruk kaleng, manisan buah, biskuit, handuk baru, dan baskom enamel, mereka melompat-lompat kegirangan. Dia menyembunyikan benda-benda ini di lemari di kang tempat tidur bata yang dipanaskan saat dia bepergian dengan mobil sebelumnya. Bu, aku mau makan, aku mau makan. Ibu, dari mana datangnya semua hal menakjubkan ini? Melihat ekspresi rakus kedua anak itu, ia merasa sedikit tidak nyaman. Ia melirik keluar dengan hati-hati, lalu menunjuk kedua anak itu. Set, jangan bicara, pelankan suaramu. Ini dibagikan oleh pabrikku. Ada juga sekotak kue kering persik, yang kusembunyikan di tasku. Nanti kuberikan masing-masing sepotong. Ada 2 kaleng makanan di sini. Satu akan kukirim ke bibimu dan satu lagi kusimpan di rumah. Kita lihat saja apakah ayahmu pulang malam ini. Kalau tidak, kubuka dan kuberikan padamu. Nanti kukirim baskom enamel ini ke rumah pamanmu. Kau boleh pakai 2 handuk baru itu. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Kalau ayahmu tahu, dia pasti akan memberikannya pada perempuan jalang di luar sana. Ibu, kalau aku besar nanti, aku akan menghajar perempuan jalang itu supaya dia tidak bisa menindas ibu lagi. Dan ayah, kalau aku besar nanti, aku akan melindungi ibu. Bu, jangan takut. Aku dan kakakku melihat Mingyang dan yang lainnya belajar tinju dari paman. Kami juga ingin belajar. Nanti kalau sudah besar, kami akan bantu ibu membalas dendam. Wu Xianglan merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya, lalu memeluk kedua anaknya dan mengecup wajah mereka sekilas. Dengan kata-katamu, aku sudah puas. Makan jeruk dulu, nanti aku masak sesuatu. Setengah jeruk ini akan kubagi dengan bibimu nanti. Waktu kita pulang, terlalu banyak orang di mobil, jadi aku tidak berani membawanya keluar. Yongqiang dan Yongli, kalian harus ingat betapa baiknya bibi kalian. Saat di rumah, awasi paman dan bibi keempat kalian, dan jangan biarkan mereka berbuat jahat atau menyusahkan bibi kalian. Ya,
Ibu, kami mengingat semuanya. Saya pasti akan mengawasinya. Bab 256. Ketika Wu Xianglan memberikan hadiah, Shen Meng sedikit terkejut. Hadiah-hadiah ini seperti meminta uang dari orang yang pelit. Namun, melihat ketulusan Wu Xianglan, Shen Meng tidak menolak dan langsung menerimanya. Malam sebelumnya, saya mengajak anak-anak makan hotpot. Anak-anak kecil sangat senang dan ingin memakannya lagi malam ini. Mereka duduk di meja satu persatu, mata mereka berbinar-binar saat menatap Shen Meng. Hotpot tidak mungkin, karena kami tidak menyiapkannya sebelumnya. Tapi kami punya mie beras yang dibawa Lu Zhenping dari Yunan, jadi kami bisa membuat semangkuk untuk masing-masing mie. Praktis, sederhana, dan cepat, sehingga kami tidak perlu repot memasak lagi. Setelah merendam bihun, saya mulai menyiapkan lauk pauknya, tauge, sayuran hijau, potongan rumput laut, potongan kulit tahu, kaldu tulang dari dapur, dan sesendok minyak cabai. Lezat sekali. Kita makan mie beras malam ini. Kalau kamu mau hotpot, kita bisa makan saat ayahmu pulang nanti. Makan makanan beraroma kuat terus-menerus tidak baik untuk kesehatanmu dan bisa bikin panas dalam. Bu, hari ini kami pergi ke pabrik aksesori rambut untuk melihat rumah-rumah yang sedang dibangun. Pembangunannya sangat cepat. Bibi ketiga saya sudah mempekerjakan banyak orang. Tapi beberapa orang tua di desa kami memaki-maki ibu dan para pejabat desa, bilang dengan begitu banyak orang yang datang untuk bekerja dan mencari uang, itu akan mengganggu pertanian. Aku juga mendengarnya. Kurasa orang tua itu, pedas sekali, dia sengaja mengatakannya di depanku saat melihatku. Aku langsung menebak niatnya. Ketika Ming Fang melihat kedua kakak laki-lakinya selesai berbicara, ia membuka mulut tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanyalah anak-anak, dan hal-hal seperti ini memang biasa dibicarakan orang dewasa. Mereka yang membicarakan ibu mereka di belakangnya mungkin semua orang yang keluarganya tidak bekerja di pabrik aksesori rambut. Mereka melihat orang lain menghasilkan uang, tetapi mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa, jadi mereka mungkin sangat iri. Mereka mungkin mengatakan hal-hal yang menyakitkan, tapi mungkin mereka sebenarnya sedang kesal. Bu, jangan marah. Shen Meng mendengarkan Ming Kei menghiburnya dan sedikit terkejut. Anak ini sepertinya tiba-tiba menjadi jauh lebih bijaksana akhir-akhir ini, dan setiap kali dia mengatakan sesuatu, orang-orang selalu terkejut. Ibu tidak marah, tapi kalau dengar apa kata penduduk desa, pura-pura saja tidak dengar. Beberapa orang tua sangat mencintai tanah dan tanaman. Sekitar 1 dekade yang lalu, orang-orang pada dasarnya kelaparan dan kedinginan, dan banyak yang mati kelaparan. Jadi, melihat begitu banyak orang pergi ke pabrik pembuat rambut membuat mereka merasa sangat rumit. Di satu sisi, mereka senang melihat semua orang bisa menghasilkan uang, tetapi di sisi lain, mereka juga merasa jika semua orang pergi mencari uang, akan ada lebih sedikit orang yang bekerja di ladang. Mereka takut tidak akan ada yang bekerja selama musim panen ganda. Hal ini sangat bisa dimaklumi. Meskipun Ming Liang memuntahkan sup pedas, ia tetap menghabiskan sup di mangkuknya. Ia meletakkan mangkuk dan menatap Shen Meng, lalu berkata, Bu, setelah mendengar ibu berkata begitu, aku tidak akan diam-diam mengutuk orang tua-tua di desa ketika mendengar mereka bergosip. Mereka sungguh menyedihkan. Shen Meng, ayolah, lain kali kita bertemu, kamu mungkin masih akan berdebat dengan seseorang. Setelah makan malam, sebelum Shen Meng sempat menyimpan piring dan membawanya ke dapur, terdengar ketukan di pintu. Direktur Guo sedang memegang setumpuk dokumen, diikuti oleh Lu Debang dan Zhang Hongfa. Xiao Meng, hehehe, kami datang untuk memberitahumu kabar baik. Oh, kamu baru saja makan. Lihat apa yang kau katakan, laporan apa? Aku baru saja makan. Kau sudah makan. Masih ada sedikit di panci. Aku membuat mie beras. Kalau kau belum makan, aku akan membuatkanmu 2 mangkuk. Zhenping membawa beberapa makanan khas Yunan Selatan, kau juga bisa mencobanya. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kita bicara bisnis dulu. Duduk, duduk. Karena Lu Debang telah berkata demikian, Shen Meng tidak punya pilihan selain meletakkan sumpitnya dan menerima dokumen yang diserahkan kepadanya oleh Direktur Guo, yang kemudian diperiksanya dengan saksama. Ini adalah para pekerja baru yang baru saja bergabung dengan pabrik. Mereka membuat model-model paling dasar. Model yang lebih rumit dibuat oleh mereka yang berpengalaman. Aksesori rambut yang lebih berat dibuat oleh pengrajin terampil dan pimpinan tim kami. Semua orang bekerja lembur untuk mengejar ketertinggalan. Beberapa foto terakhir menunjukkan jenis dan jumlah aksesori rambut yang telah lolos inspeksi. Dengan kondisi seperti ini, kami pasti bisa menyelesaikan pesanan sebelum akhir bulan. Bagus sekali. Bangunan pabrik baru telah selesai, dan semua orang tidak perlu lagi berkumpul di halaman untuk bekerja. Semuanya stabil saat ini. Kami tinggal menunggu pesanan selesai dan barangnya dikirim. Shen Meng melirik dokumen-dokumen itu, meletakkannya di atas meja, lalu mengangguk. Benar kata pepatah, orang-orang dari tahun 1970-an adalah generasi yang paling pekerja keras. Semangat dan tekad mereka sungguh mengesankan. Bagus sekali, semua orang telah bekerja keras selama periode ini. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Biarkan para pemimpin membahasnya dulu. Saya akan pergi dan membuatkan mie beras untuk kalian. Kita bisa segera makan. Ini sudah malam, kalian tidak bisa hidup tanpa makan. Orang-orang butuh makanan untuk hidup. Kalian akan lapar jika melewatkan makan. Apa?
Shen Meng mengambil mangkuk dan sumpit yang ada di atas meja lagi. Begini masalahnya, dokumen resmi pembangunan pabrik kami akan keluar dalam beberapa hari, dan saya rasa kami perlu memasang kabel listrik. Volume pesanan kami akan terus meningkat di masa mendatang. Meskipun pabrik telah diperluas, jika kami tidak memasang kabel listrik, dan jika pelanggan tiba-tiba memesan tambahan, kami tidak akan mampu memenuhi permintaan hanya dengan bekerja di siang hari. Mendengar adanya pemasangan kabel listrik, beberapa pemimpin mengerutkan kening sedalam-dalamnya hingga bisa-bisa lalat pun terperangkap. Selama bertahun-tahun, komune tersebut hanya memasang satu kabel listrik. Desa Lujia mereka telah mengalami panen yang baik dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mereka mendapatkan satu kabel listrik. Mereka tidak pernah menggunakannya kecuali ada acara besar. Dan setiap kilowatt jam harganya beberapa sen. Siapa yang sanggup menanggungnya? Jika sebuah pabrik memasang kabel listrik, ia harus membeli bola lampu. Apakah memasang kabel listrik benar-benar perlu untuk hal sederhana seperti menjahit? Shen Meng mengambil mangkuk dan sumpit ke dapur, memanaskan kembali kompor, dan mulai memasak mie beras. Semuanya sudah tersedia. Masukkan lauk pauk dan bumbu ke dalam 3 pot tanah liat besar, tuangkan semangkuk sup panas, masukkan bihun yang sudah direbus ke dalam pot tanah liat, lalu tambahkan daun bawang dan daun ketumbar cincang. Bihun siap disajikan. Dia membawa mie sepanjang 30.000 meter ke ruang utama, dan juga membawa cuka dan minyak cabai dari kompor ke ruang utama. Tambahkan cabai dan cuka kalau bisa dimakan. Pikirkan baik-baik sambil makan. Tidak perlu terburu-buru. Kalau menurutmu itu ide bagus, pergilah dan sampaikan kepada Direktur Feng dan dengarkan apa katanya. Kamu bisa mengingatnya untuk saat ini. Setelah barang pertama dikirim dan John membayar sisanya, akan lebih meyakinkan untuk membicarakannya nanti. Bagus, bagus. Kami baru menerima pembayaran awal sejauh ini. Sisanya akan kami cairkan di akhir bulan. Saya rasa Xiao Meng benar. Begitu kabar tentang kami menghasilkan devisa beredar, dan beritanya ada di koran, saya jadi penasaran berapa banyak perusahaan yang akan berebut mendapatkan uang kami. Direktur Guo mengambil sesuap mie beras dengan sumpitnya. Apapun yang dikatakan, ia sangat mendukung, lagi pula, ini semua demi kebaikan pabrik dan desa. Ya ampun, apakah mie beras ini benar-benar selesat itu? Lu Debang dan Zhang Hongfa mengangguk setuju. Aromanya begitu nikmat sehingga mereka tak sempat memikirkan pabrik atau hal lainnya. Makan adalah hal terpenting di dunia. Bab 257. Saat istirahat makan siang keesokan harinya, Shen Meng membawa beberapa dokumen ke pabrik tekstil. Setelah bertemu Li Qianqian, ia menyerahkan dokumen-dokumen tersebut dan juga melaporkan masalah pemasangan kabel listrik di desa. Pabrik itu mutlak perlu memasang kabel listrik. Dia juga ingin memasangnya di rumah. Anak-anaknya mengerjakan PR setiap malam, wajah mereka praktis menempel di meja. Jika ini terus berlanjut, ketiga anaknya yang masih sekolah harus memakai kacamata. Saran Anda sangat bagus, Suster Meng. Coba lihat pabrik-pabrik di kota kabupaten ini, mana yang tidak ada listriknya. Saya sudah bertemu dengan Fang Yan, seorang reporter dari ibu kota provinsi. Ia mengatakan koran ini akan terbit sekitar 4 atau 5 hari setelah tata letaknya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak hanya akan memuat artikel ini di koran ibu kota provinsi kita, tetapi juga di Haicheng, Guangzhou, dan Beijing. Selama ada koran yang mengadopsinya, pabrik aksesori rambut kita akan dikenal. Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa populernya pabrik kita nanti. Shen Meng, bukankah ini sekadar menjaring ikan yang lebih luas? Baiklah. Masalah ini masih sama seperti yang saya bicarakan dengan kader desa sebelumnya. Kita akan menunggu sampai John menyelesaikan pembayaran terakhir sebelum melaporkannya. Hei, Direktur Li, direktur kita masih baik. Dia membutuhkan dukungan bersama semua orang untuk tumbuh lebih baik. Anda berada di kota kabupaten, dan kami membutuhkan bantuan Anda dalam banyak hal. Mendengar kata-kata Shen Meng, Li Qianqian langsung menegakkan punggungnya. Sebelumnya, ia khawatir Shen Meng terlalu cakap dan ia sendiri tidak tahu apa-apa, sehingga akan menghambat Shen Meng. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan begitu penting bagi Shen Meng. Saudari Meng, jangan khawatir. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun di kota kabupaten. Saya akan mengurus semuanya. Perlengkapan pabrik tekstil juga akan dikirimkan tepat waktu. Saya pasti tidak akan menghalangi pabrik. Shen Meng menatapnya, tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, ketika Li Qianqian meraih tangannya. Kakak, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Apa yang tidak bisa kita, para kakak, katakan satu sama lain. Baiklah. Kalau begitu saya langsung saja ke intinya. Waktu saya membahas kolaborasi dengan John, saya berjanji akan memberikan desain aksesori rambut baru untuk setiap pesanan. Jadi, saya berpikir untuk mengajakmu belajar desain. Sebaiknya kamu pergi ke ibu kota provinsi atau kota-kota lain untuk melihat apakah ada model kain baru, terutama Guangzhou, yang dekat dengan kota pelabuhan dan memiliki banyak barang baru, tetapi barang-barang itu sampai di kita relatif terlambat. Lagi pula, alasan saya menyarankanmu belajar desain adalah karena departemen ini penting, dan sebaiknya kamu yang mengurusnya sendiri. Mata Li Qianqian berbinar ketika mendengar ini. Selama menjadi manajer pabrik, ia selalu kesulitan dengan apa yang harus dilakukannya. Ia bahkan telah berkonsultasi dengan ayah mertuanya, yang juga manajer pabrik, tetapi nasihatnya sia-sia. Sekarang,
setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Meng, ia merasa begitu banyak hal yang harus dilakukan dan bahkan tidak punya cukup waktu. Aksesori rambut adalah hal yang membuat orang cantik. Aksesori rambut bukan barang yang tak tergantikan. Jika pabrik mereka bisa mendapatkan pesanan yang menghasilkan devisa, orang-orang di tempat lain akan mengikutinya. Memiliki departemen desain sangatlah penting. Shen Meng melakukan ini sebagian untuk kebutuhan pabrik dan sebagian lagi untuk meringankan bebannya sendiri. Ia memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan setiap hari sehingga ia tidak punya waktu untuk menikmati hidup. Setelah menyelesaikan masalah ini, ia bertekad untuk menghadiahi dirinya sendiri malam ini dengan sepotong steak Wellington dan sebotol anggur merah Bordeaux, beserta hidangan penutup. Bawalah beberapa kue kecil untuk anak-anak di rumah malam ini, dan katakan saja itu adalah hadiah dari seseorang di luar. Sebelum pulang kerja di malam hari, Fu Meili membagikan slip gaji kepada semua orang. Shen Meng melihat slip gajinya dan melihat ada 33 yuan di sana. Ia merasa sangat senang. Gaji di era ini sungguh bagus. Tidak ada beban biaya perumahan. Sungguh nyaman. Semuanya, pergilah ke Departemen Keuangan sebentar lagi untuk mengantre dan mengambil gaji kalian. Semua orang telah bekerja dengan baik bulan ini, jadi perusahaan telah memberi kalian tambahan 20 jin kupon gandum dan beberapa kwitansi lainnya. Teruskan kerja bagusmu. Setelah mengucapkan kata-kata sopan, Fu Meili pergi ke kantor keuangan terlebih dahulu. Shen Meng menatapnya dengan sedikit iri. Orang yang menjadi direktur berbeda. Mereka mulai bekerja pukul 10 setiap hari dan pulang pukul 2 atau 3 pagi. Pemimpin berbeda. Shen Meng merasakan beban berat di tangannya saat memegang gaji pertamanya sejak tiba di era ini. Yah, dia memang harus merayakannya dengan pantas. Tidak ada seorang pun di gerobak sapi Paman Guai kecuali mereka bertiga. Shen Meng mengeluarkan 2 buah apel besar dan 2 buah pisang dari tasnya, lalu memberikan satu kepada mereka masing-masing. Makan. Hei, kamu beli ini di mana? Besar sekali. Susah cari bulan ini. Seru Wu Xianlan bersemangat, sambil mengendus-endus pisang itu dengan hidungnya dan mengendus-endus sebelum memasukkannya ke dalam tas. Yu Sueli juga demikian. Dia melihatnya berulang-ulang, tetapi tidak tahan untuk memakannya. Makan saja apa yang kuperintahkan. Aku juga punya urusan lain di sini. Kalian harus jaga diri dulu, meskipun khawatir sama anak-anak. Lihat kalian berdua pucat sekali. Cek. Makanlah. Lebih banyak buah baik untuk kesehatanmu. Sambil berbicara, Shen Meng mengeluarkan 4 kue kukus dari tasnya dan menyerahkannya kepada mereka. Bawa ini kembali untuk anak-anak. Enak dan mudah disembunyikan, jadi tidak akan mudah ditemukan. Xianlan, jangan hanya memikirkan kedua anakmu, pikirkan juga dirimu sendiri. Mata Wu Xianlan memerah, dan hatinya sedikit sakit. Ia mengambil kue itu dan memasukkannya ke dalam tas. Ia ragu sejenak sebelum mengupas pisang dan menggigitnya di bawah tatapan Shen Meng. Seketika, rasa manis, harum, dan lembut menyebar di mulutnya, dan ia merasa pusing karena kelezatannya. Yu Sueli terdiam sejenak, lalu dengan patuh melahap pisang itu. Apelnya besar dan merah, tampak luar biasa lezat, sempurna untuk 2 gadis dalam keluarga itu. Paman Guai, yang duduk di depan, mengernyitkan hidungnya, jelas terlihat sangat lapar. Setibanya di desa, Shen Meng membayar ongkosnya dan menghampiri Paman Guai, sambil berkata, Paman, aku sisakan sedikit untuk Paman dan Bibi. Aku taruh di bawah jerami. Ingat untuk membawanya pulang nanti. Anak bodoh, kenapa kau kembalikan ini pada orang tua ini? Hehehe, aku lihat kamu ngiler waktu kita makan. Ambil ini dan makanlah. Kita akan segera jadi keluarga, jadi jangan terlalu sopan. Paman Guai mendengus canggung mendengar kata-kata Shen Meng. Shen Meng tertawa dan menarik Yu Sueli pergi. Dalam perjalanan pulang, Wu Xianlan tetap berjalan paling cepat. Ia takut Lu Jiahe sudah pulang, dan jika itu terjadi, tasnya pasti akan digeledah, dan kedua anaknya tidak akan bisa mendapatkan barang-barang bagus yang tersembunyi di dalamnya. Nanti akan terjadi pertengkaran lagi, dan anak-anak akan ketakutan. Melihatnya seperti ini setiap hari, aku jadi berpikir, apa gunanya? Aku lebih suka hidup sendiri saja. Dia belum memikirkannya matang-matang. Hanya masalah waktu sebelum dia putus dengannya. Ini, ambil ini. Simpan 80 yuan itu baik-baik. Ini buah untukmu, apel dan pisang. Ini untukmu, anggap saja ini hadiah. Aku masih punya banyak lagi di tas ini. Nanti aku bawakan beberapa untuk Xiaolong agar dia juga bisa makan. Yu Sueli memandangi tas besar yang dibawa Shen Meng. Pantas saja ia tersandung saat naik bus hari ini. Ternyata tas itu berisi terlalu banyak barang. Bab 258. Shen Xiaolong sedang membuat lemari pakaian bersama Lu Jiaseng. Ia dengan hati-hati mengamplas pintu-pintu lemari dengan ketam. Sebulan lagi, hari pernikahan paman dan bibinya akan tiba. Ia membuatnya sendiri bersama pengrajin ahli, berharap dapat membuat lemari pakaian dan lemari pakaian sesempurna mungkin, tanpa cacat sedikitpun. Kak Xiaolong, Xiaoni nangis, apa dia pipis? Mingkai berlari menghampiri sambil membawa sepotong kue persik. Mendengar itu, Xiaolong segera meletakkan peralatannya, mencuci tangannya, dan berlari masuk ke dalam rumah. Sang majikan pergi mengantarkan barang, dan istri majikan pergi ke pabrik aksesori rambut. Ia satu-satunya yang bertanggung jawab di rumah. Ia meninggalkan Xiaoni, Xiaogang,
dan Ming Kei di pintu masuk ruang utama, agar ia bisa melihat mereka begitu ia menoleh. Ini dia datang, gadis kecil, jangan menangis, kakak Xiaolong ada di sini, biarkan aku melihatnya. Dia sering mengasuh adik-adiknya di rumah, jadi dia cukup mampu mengasuh Ming Kei, Xiao Gang, dan Xiaoni. Dia melepas popoknya dan melihat bahwa popoknya memang agak lembab. Ganti saja popokmu, Ming Kei. Kamu hebat, merawat adik-adikmu dengan baik. Ingat minum air putih setelah makan beberapa suap kue persik, supaya kamu tidak tersedak. Mengapa? Xiaolong, kenapa kamu sendirian? Di mana gurumu? Ketika Shen Meng masuk, ia melihat Xiaolong sedang menghibur anak itu, dan tidak ada orang lain di rumah. Ia mengerutkan kening. Tuanku pergi mengantarkan barang. Orang-orang dari desa tetangga memesan beberapa meja, kursi, dan bangku untuk dilihat. Dia akan segera kembali. Bibi, lihat lemari ini. Aku membuatnya sendiri. Bagaimana menurutmu? Ini pesanan paman. Ini akan digunakan untuk pernikahannya. Shen Meng menahan amarahnya dan memandangi lemari besar di lantai. Lemari itu memang sangat bagus, dan dari penampilannya saja sudah terlihat bahwa pembuatannya membutuhkan banyak tenaga. Wah, bagus sekali. Xiaolong, kamu belajar dengan sangat baik. Kurasa kamu akan segera menjadi master. Xiaolong sedikit tersipu mendengar pujian itu. Ia tersenyum malu pada Shen Meng, bingung bagaimana harus menanggapi pujian antusias seperti itu. Ini hadiah yang dibawakan bibimu dari kota kabupaten, beberapa apel, pisang, dan biskuit. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Keluarga mentormu juga punya beberapa, jadi kamu tidak perlu membaginya dengan adik-adikmu. Ini sarung tangan kerja untukmu. Hati-hati saat bekerja agar tanganmu tidak terluka. Oh, terima kasih, Bibi. Aku punya banyak makanan dan minuman di rumah majikanku. Aku makan sampai kenyang setiap hari. Bibi tidak perlu mengeluarkan uang untukku. Simpan saja apa yang ibu berikan dan belajarlah dengan giat. Kalau kamu sudah mahir, bibimu akan mendirikan bengkel untukmu. Kalau kamu sudah punya uang, kita akan bangun rumah besar supaya orang tuamu bisa tinggal di sana. Shen Meng melukiskan gambaran indah untuknya, dan pemuda itu mendengarkan dengan wajah penuh kerinduan. Besok aku libur. Datanglah ke rumah bibiku untuk makan siang besok, dan aku akan menyembelih ayam untukmu. Bagus. Shen Xiaolong sangat bahagia. Setiap kali keluarga bibinya memasak sesuatu yang lezat, mereka selalu menyisakan sebagian untuknya. Ketika mereka membeli sesuatu yang enak dari kota kabupaten, hal pertama yang mereka kirimkan kepadanya selalu makanannya. Ia merasa hidup di sini jauh lebih baik daripada hidup di kampung halamannya. Setelah membaringkan Xiaoni di tempat tidur bayi, ia membawa barang-barang berat itu kembali ke kamarnya. Ketika ia keluar, Lu Jiasheng sudah kembali. Ia menarik kereta dorong bayi ke halaman dan menyapa Shen Meng ketika melihatnya. Kakak ipar ada di sini. Aku kembali ke Jiasheng. Aku datang untuk memberi Xiaolong beberapa barang, dan beberapa barang untuk kalian. Seorang teman dari selatan di kota kabupaten memberiku sekotak buah. Aku membawa beberapa untuk kalian coba. Oh, terima kasih banyak, kakak ipar. Ini terlalu banyak. Terlalu mubazir. Shen Meng menggelengkan kepalanya. Ini bukan apa-apa. Dia punya buah-buahan lain di rumahnya, tapi sekarang bukan musimnya untuk mengeluarkannya. Dia punya lebih banyak barang bagus untuk dikeluarkan saat cuaca mulai hangat. Jiasheng, lain kali kamu harus membiarkan Xiaolong mengantar barang. Dia sudah besar sekarang, dia seharusnya lebih banyak pengalaman. Aku baru saja melihatnya mengganti popok Xiaoni, tangannya sangat kasar, aku takut dia akan melukai Xiaoni. Bibi, aku akan bersikap lembut, aku tidak ingin menyakiti adikku. Shen Meng meliriknya, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia masih anak-anak, mengurus bayi. Jika terjadi sesuatu, bisakah dia bertanggung jawab? Lu Jiasheng jelas merasakan kekhawatiran Shen Meng dan mengangguk padanya, berjanji bahwa jika terjadi apa-apa, Xiaolong akan menanganinya sementara dia tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak. Selain buah-buahan, aku juga membawakan kalian beberapa biji-bijian berkualitas. Aku menutupinya dengan kantong besar ini saat aku kembali, agar tidak ada yang tahu. Kalian dan Xiaolong bekerja keras, dan Jinghao selalu sibuk. Jika kalian tidak makan sesuatu yang baik untuk menyehatkan tubuh kalian tidak akan mampu menyerapnya. Lu Jiasheng awalnya agak canggung, tetapi ketika dia melihat mie, tepung gluten tinggi, nasi halus, dan akhirnya sepotong daging babi yang dikeluarkan Shen Meng, dia merasa sedikit gelisah. Ini terlalu banyak, kakak ipar. Aku akan memberimu uang. Aku tidak bisa mengambil begitu banyak barang darimu dengan cuma-cuma. Simpan saja. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Xiaolong punya selera makan yang besar. Sebagai bibinya, sudah sepantasnya aku menunjukkan rasa terima kasihku. Kau boleh ambil dan makan. Kalau kau suka, kau bisa beli lagi lain kali, dan aku akan membawakannya untukmu. Lupakan saja yang ini. Ngomong-ngomong, Xiaolong akan datang ke rumah kita untuk makan siang besok, jadi jangan masak untuknya. Mengapa? Siapa yang tidak ingin berhemat kalau bisa? Sebaik apapun hubungannya dengan Xie Jinghao, mereka punya keluarga di antara mereka, jadi mereka perlu memperjelas beberapa hal, kalau tidak, akan selalu ada perselisihan seiring waktu. Setelah selesai berpidato, Shen Meng mengantar Ming Kei pulang. Saat Ming Yang dan kedua anaknya tiba di rumah, makan malam sudah disiapkan. Bu, aku agak kangen ayah.
Sudah lama aku tak bertemu dengannya, dan hatiku terasa hampa. Sudah berapa hari ayah pergi? Aku menghitung hari dengan jariku. Kapan dia akan kembali? Bu, kita makan apa nih? Kita makannya enak banget, ayah juga boleh makan, kan? Aku ingin menyimpan semangkuk sup ayam untuk ayah. Dia paling suka makan sup ayam dengan roti pipih. Aku kangen banget sama dia sampai nggak bisa tidur. Sen Meng, makan itu banyak dramanya. Kalau begitu, kenapa tidak dikurangi saja nasinya? Sebentar lagi. Bukankah kita sudah sepakat seminggu? Masih ada 5 hari lagi. Saat kamu bangun dari tidur siang, masih ada 4 hari lagi. Ini terlalu panjang. Aku penasaran apakah ayah merindukanku. Begitu Ming Liang selesai berbicara, Ming Ke menyenggolnya dengan sikunya. Tidak, ayah bilang semua anak laki-laki itu kotoran anjing yang bau. Dia hanya merindukan ibu dan adikku. Tapi aku akan mandi malam ini. Setelah mandi, bayinya tidak akan lagi menjadi kotoran anjing yang bau, melainkan bayi besar yang harum. Sen Meng. Dia tidak merasakannya setelah seharian sibuk, tetapi saat dia sendirian di tempat tidur pada malam hari, pikirannya berpacu, dia dipenuhi kekhawatiran, dan bahkan tempat tidur terasa jauh lebih dingin. Dia mendesah, langsung masuk ke kamarnya, cepat-cepat mandi, mencari acara yang bisa ditonton sambil makan, menyiapkan pasta steak dan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, dan mulai menikmati waktu luangnya yang langka itu sendirian. Bab 259. Tadi malam, dia begitu sibuk mengobrol dengan anak-anak sampai lupa mengeluarkan kue-kue kecil untuk mereka. Dia baru mengeluarkannya pagi ini saat pergi ke sekolah. Dia memberi mereka masing-masing kue red velvet dan mengemasnya dalam kotak. Kotak kue kecil ini untuk gurumu, Bu Zeng. Aku khusus membelikannya untuknya. Kalau dia tanya dari mana asalnya, bilang saja kamu tidak tahu. Ming Yang dan Ming Liang, kalau kamu tidak bisa menghabiskannya, kamu bisa membaginya dengan teman-temanmu. Ming Fang, kamu bisa membaginya dengan Daya. Jangan sia-siakan. Wah, wanginya enak banget. Aku jadi ingin memakannya sekarang juga. Manis sekali, aku ingin menggigitnya. Ming Ke melihat kakak-kakaknya masing-masing punya kotak makan siang, tapi dia tidak. Saking cemasnya, dia sampai melompat-lompat dan berteriak ingin ikut makan. Baiklah, kalian bisa putuskan sendiri. Di rumah masih banyak. Ming Ke, jangan coba-coba mengambilnya. Aku sudah menyimpannya untukmu. Ketiga anak itu, Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang, mengambil garpu kecil dan menyendok sepotong besar, lalu memasukkannya ke dalam mulut mereka. Ming Fang, yang selalu diajari Sen Meng untuk bersikap elegan dan bersih, juga ikut menggigit besar saat itu, dan mulut kecilnya pun berlumuran krim. Keluarlah diam-diam, jangan biarkan siapapun melihat. Sambil memperhatikan mereka pergi, Sen Meng tak kuasa menahan diri untuk mengingatkan mereka lagi. Seandainya Lu Zhenping ada di rumah, ia tak akan pernah mengeluarkan benda ini. Saat hendak menutup pintu dan masuk, Da King tiba-tiba memanggilnya. Sen Meng terdiam, berpikir sejenak, lalu memalingkan wajahnya. Da King dan Erqing baru berani datang setelah Ming Yang dan yang lainnya pergi. Sejak kejadian di pabrik jepit rambut, Ming Yang dan yang lainnya terpisah dari mereka saat bersekolah. Bibi, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Erqing tidak berani bicara. Ia mengikuti kakaknya dengan kepala tertunduk, tangannya tanpa sadar mengusap-usap pakaiannya, dan ia tampak sangat pendiam. Da King, bibimu tahu apa yang ingin kau katakan. Apa kau ingin ibumu kembali bekerja di pabrik aksesori rambut? Mendengar ini, Da King tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu menundukkannya lagi. Ibuku dipukuli setiap hari. Kalau dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan di salon, ayahku akan memukulinya sampai mati. Bibi Go sudah mengunjungi ibuku, dan kepala desa serta sekretaris partai juga sudah bicara dengan ayahku dan bilang akan menghukumnya, tapi ayahku tetap tidak mau berubah. Setiap kali berhenti selama 2 hari, dia mulai memukulinya lagi. Yao Yao sekarang linglung. Kemarin, waktu dia melihat ayahku, dia sampai ngompol. Wah, Bibi, bisakah kamu bicara dengan manajer pabrik dan biarkan ibuku mendapatkan pekerjaan? Aku akan bayar berapapun, tolong biarkan dia pergi. Sen Meng merasa sangat sedih setelah mendengar kata-kata anak itu. Wang Lianhua telah berusaha sekuat tenaga untuk membantu Ming Yang dan anak-anak lainnya, dan apapun yang terjadi, ia ingin mengulurkan tangan, tetapi ia juga harus mengulurkan tangan. Da King dan Erqing, kalian berdua anak yang baik. Bibi tahu itu. Ini semua urusan orang dewasa, jadi kalian tidak perlu khawatir. Cepatlah pergi ke sekolah, atau kalian akan terlambat. Sebelum Da King sempat berkata apa-apa lagi, Erqing terhuyung 2 langkah dan langsung berlutut di tanah. Sen Meng mengerutkan kening, mengira anak itu sedang mencoba memerasnya secara moral. Ketika ia mengulurkan tangan untuk mengangkat Erqing, ia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ia menyentuh dahi Erqing dan merasakannya panas membara. Erqing, kamu demam. Jangan sekolah, pulang dan istirahat. Ketika si kecil mendengar bahwa ia harus pulang, ia pun mundur dan berkata, aku takut. Sen Meng tersedak saat mendengar ini, dan setelah membantu Erqing berdiri, dia memegang tangannya. Da King, kamu harus pergi ke sekolah sekarang. Erqing akan tinggal bersama kita untuk sementara waktu. Bibimu akan menjaga adikmu dengan baik.
Melihat penampilan Erqing yang menyedihkan, Daking merasa sedikit enggan, tetapi dia juga takut jika dia tidak patuh, Shen Meng akan tidak senang, dan kemudian ibunya tidak akan bisa masuk ke salon rambut, dan dia akan dipukuli lagi. Baiklah, Bibi, aku pergi sekarang. Ketika Shen Meng membawa Erqing kembali, bingkai penuh krim di mulutnya, dan lidah kecilnya masih menjilati kotak makan siang. Ketika ia berbalik dan melihat ibunya kembali, ia terkekeh. Bu, hei, Erqing ngapain di sini? Dia nggak ada kelas, iya. Kakakmu yang kedua, Erqing, sedang sakit. Dia akan tinggal di rumah kita untuk sementara waktu. Pergilah bermain sendiri, bersihkan mulut dan tanganmu, dan jangan makan lagi. Oh, Erqing mencengkeram tas sekolahnya dengan sangat hati-hati. Ia mengikuti Shen Meng dengan pasif, dan setelah tiba di ruang barat, ia duduk di kang tempat tidur bata berpemanas milik Mingyang. Erqing, berbaringlah dulu di kamar kakakmu, Mingyang. Bibi akan mengambil termometer dan menuangkan air untukmu. Bagus. Shen Meng menutupinya dengan selimut, berbalik dan berjalan keluar sambil melambaikan tangan ke Mingkai. Xiao Kai, pergilah cari Bibi Si Feng dan beritahu dia bahwa Erqing ada di rumah kita. Minta dia mencari cara untuk memanggil Bibi Lian Hua. Ya, saya jamin misinya akan selesai. Mingkai melesat dan berlari lurus menuju gerbang halaman. Shen Meng membawa termometer dan baskom berisi air panas ke dalam ruangan. Erqing melihat Wang Lianhua sama sekali tidak diperhatikan, dan ia mendengus dalam hati. Wang Lianhua ini tidak bisa menolak pria sekarang, dan ia bahkan tidak bisa mengurus anaknya. Ia akan memberinya satu kesempatan terakhir. Jika ia tidak bisa mempertahankannya, ia tidak akan pernah ikut campur dalam urusannya lagi. Baik itu makanan atau pekerjaan yang dilakukan di salon rambut, dia telah melakukan semua yang seharusnya dia lakukan, dan kita tidak berutang apapun padanya. Erqing, aku ukur suhu tubuhmu dulu. Kalau tinggi, kita lap badanmu dulu, baru kamu boleh minum obat dan tidur nyenyak. Bagus. 5 menit kemudian, Shen Meng memeriksa termometer dan mendapati anak itu demam 38,5 derajat Celcius. Shen Meng segera menyekanya, kalau tidak, ia akan merasa tidak enak badan jika berkeringat di balik selimut. Si kecil memejamkan matanya dan tampak tidak nyaman, jadi Shen Meng perlahan membuka kancing baju Erqing. Ketika Mingkai tiba, ia diikuti oleh Si Feng dan Wang Lianhua. Yao Yao digendong Si Feng. Suaminya sedang menjaga putri bungsunya, dan ia sangat khawatir dengan anak itu, jadi ia pun ikut. Begitu rombongan memasuki rumah, mereka melihat wajah Shen Meng yang muram. Ia sedang melotot marah ke arah Wang Lianhua. Si Feng merasa, jika bukan karena ada anak-anak di sekitar, Shen Meng mungkin sudah menamparkan adik iparnya. Erqing, Erqing, apa kabar? Kamu teriak-teriak apa? Anak itu sudah minum obat dan tertidur. Kenapa kamu begitu khawatir sekarang? Kamu di mana sebelumnya? Suara Shen Meng begitu keras hingga Wang Lianhua gemetar tak terkendali. Yao Yao tiba-tiba bersandar di bahu Si Feng, seluruh tubuh mungilnya gemetar. Yao Yao, jangan takut, jangan takut. Ini bibimu, Bibi Meng. Dia sering membawakanmu makanan lezat. Lihat, lihat, jangan takut. Jangan takut, Yao Yao. Lihat ini. Bibi Meng meninggalkanmu sesuatu yang enak. Lihat betapa manis dan lezatnya. Hanya Yao Yao yang punya ini. Tidak ada orang lain yang punya. Shen Meng melambaikan kue kecil di depan mata Yao Yao, dan gadis kecil itu langsung tertarik. Xiao Kai, berikan ini pada Yao Yao. Si Feng, gendong Yao Yao dan duduklah. Wang Lianhua, ikut aku ke ruang utama. Ada yang ingin kukatakan padamu. Bab 260. Wang Lianhua sangat gugup saat mengikuti Shen Meng ke ruang utama. Setelah pabrik aksesori rambut berdiri, ia pernah pergi menemui Guo Xiuqin. Lu Yonggang mabuk dan pergi ke bengkel untuk memukuli orang. Meskipun agak buruk, pemecatan Shen Meng bukan karena mereka berdua. Ia tetap ingin menghasilkan uang dengan berjualan aksesori rambut. Bahkan sebagai pekerja kontrak, ia bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 10 yuan sebulan. Jika mereka bisa memisahkan keluarga, ia bisa menghidupi seluruh keluarga dengan cukup. Dengan begitu, Lu Yonggang akan berhenti memukulinya. Namun Guo Xiuqin tidak akan membiarkannya pergi. Ia tahu betul kehidupan seperti apa yang dijalani Shen Meng, dan ia tahu bagaimana Lu Yonggang memperlakukannya dan anak-anaknya. Ia dulu bersedia membantu, jadi mengapa sekarang ia tidak bersedia? Bahkan mereka yang telah menyinggung dan mengutuk Shen Meng pun bisa kembali bekerja di pabrik, jadi mengapa ia tidak bisa? Karena ini, Lu Yonggang kembali menyalahkan dirinya sendiri. Ia hampir menghabiskan semua uang yang biasa ia hasilkan dari membuat aksesori rambut, dan ia benar-benar marah. Daking baru ingat bahwa pabrik aksesori rambut itu berkembang pesat dan menghasilkan devisa berkat Shen Meng ketika tiba-tiba menyebut Mingyang. Ya, karena Shen Meng dulu baik hati kepada Mingyang dan anak-anaknya, serta sangat memperhatikan keluarganya, tak seorang pun bisa menghentikannya memasuki pabrik aksesori rambut begitu Shen Meng memberi izin, bahkan Guo Xiuqin sekalipun. Dia memperhatikan sosok Shen Meng yang menjauh, merasakan campuran antara kegugupan dan sedikit antisipasi. Tenggorokan Wang Lianhua bergerak sedikit, ingin merendahkan suaranya dan memperlihatkan kelemahannya kepada Shen Meng, tetapi dia tidak menyangka Shen Meng tiba-tiba berbalik dan menamparkan wajahnya dengan keras. Memukul. Ah! Wang Lianhua menutupi wajahnya, menatap Shen Meng dengan tak percaya.
Senyum tipis di bibirnya belum pudar ketika ia membeku di tempat. Di ruang barat, Si Feng, yang sedang menggendong Yao Yao, gemetar dan buru-buru meletakkan Yao Yao di bangku. Yao Yao, jaga dirimu baik-baik. Duduklah di sini sebentar. Bibi akan pergi ke ruang utama untuk mengambilkanmu air panas. Aku akan segera kembali. Ming Kei, awasi adikmu. Bibi, aku takut. Jangan takut, adik kecil. Kakakmu tidak akan memakan orang. Kamu bisa makan kue di sini, dan kalau kamu lelah, tidurlah di kang. Lihat, kakakmu Ercing ada di sini. Bibi, pergilah dulu, tapi ingat untuk segera kembali, atau aku juga akan takut. Si Feng, hei. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berjalan perlahan ke ruang utama. Dengan orang tua yang begitu pintar, anak ini pun tak kalah pintar. Ia selicik monyet. Wang Lianhua menutupi wajahnya, menatap Shen Meng dengan mata merah. Apa yang kau lakukan? Bahkan jika Ercing demam, itu bukan salahku. Kenapa kau memukulku? Apa kau tidak tahu kenapa aku memukulmu, Wang Lianhua? Aku selalu menganggapmu lemah dan tidak kompeten, bahkan sampai menyeret Jing Hao, Shirley, dan Siang-Siang untuk membantumu. Tapi aku tak pernah menyangka semua orang salah menilaimu. Bagaimana mungkin kau lemah? Lihat, tak ada yang sekejam dirimu. Memar di tubuh Ercing itu, jangan bilang kau tidak tahu siapa pelakunya. Wang Lianhua ragu sejenak, lalu terdiam cukup lama. Si Feng kebetulan mendengar apa yang dikatakannya ketika ia memasuki ruang utama. Apa? Kakak ipar Meng, apa yang kau katakan? Jangan pedulikan apa yang kukatakan. Tanyakan padanya apa yang dia lakukan. Lu Yonggang mungkin memukul orang, tapi bagaimana mungkin pria dewasa seperti dia berani menyentuh anak kecil dan mencubitnya? Bekas luka itu ada di pinggang, bokong, dan dadanya. Katakan padaku, siapa lagi kalau bukan Wang Lianhua yang bisa melakukan semua ini? Shen Meng tidak menyadari bahwa beberapa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga telah mengalami masalah mental, dan mereka akan mewariskan kemalangan mereka kepada anak-anak mereka. Ini baru Ercing, jadi ia bertanya-tanya apakah Yao Yao dan Daking juga akan mengalami hal yang sama. Memikirkan bagaimana Daking datang pagi ini untuk memohon Wang Lianhua, ia merasa marah dan berharap bisa memukul Wang Lianhua beberapa kali lagi. Kakak ipar, apa yang kau katakan itu benar? Apa kau benar-benar melakukan ini pada Ercing? Wang Lianhua dengan keras kepala mencoba untuk membantah, tetapi melihat ekspresi di wajah Si Feng dan Shen Meng, amarahnya tiba-tiba mereda, dan dia pun jatuh ke tanah, benar-benar kelelahan. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya takut dipukuli. Daking, Ercing, dan Yao Yao menangis di hadapanku, menangis terus-menerus. Aku sudah sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Kalau bukan karena anak-anak, aku pasti sudah kabur sejak lama. Aku sudah berbuat banyak untuk mereka, tapi mereka sama sekali tidak bisa membantuku. Mereka hanya menangis di hadapanku setiap hari. Aku masih harus mencuci baju mereka, memasak untuk mereka, dan menidurkan mereka. Wah, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Mereka anak-anakku. Aku memukul mereka, dan aku sangat menyesalinya. Aku sungguh menyesalinya. Aku sangat menderita. Aku tidak tahu kapan ini akan berakhir. Wah, terkadang aku ingin bunuh diri saja. Wah, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau pikirkan? Itu anakmu, anakmu. Bagaimana bisa kau begitu kejam pada anak kecil? Kalau kau dipukuli, seharusnya kau melawan. Siapapun yang memukulmu, seharusnya kau balas memukul. Kenapa kau tidak melawan? Seharusnya kau menodongkan pisau ke leher Lu Yonggang dan membuatnya takut beberapa kali. Kalau tidak berhasil, seharusnya kau mematahkan kakinya dan melihat apakah dia berani menindasmu lagi. Pantas saja Suster Meng membantu ibu daya dan tidak mau membantumu. Orang sepertimu bahkan tidak tahu bagaimana cara mengulurkan tangan ketika seseorang menghubungimu. Aku tahu tentang ini hari ini. Kalau kau berani menindas anak itu lagi, tunggu saja, aku akan pergi ke kantor polisi dan melaporkanmu. Akan kuberitahu seluruh desa betapa tidak berperasaannya kau, Shen Meng. Meskipun kata-katanya agak kasar, bukan berarti tanpa manfaat. Kakak ipar Meng, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan memeriksa ketiga anak itu setiap pagi dan sore untuk melihat apakah mereka terluka. Kalau sampai ketahuan lagi, aku pasti akan membuat keributan besar. Ibu macam apa aku ini? Ya, aku merasa jauh lebih nyaman denganmu di sini. Pabrik aksesori rambut sudah berdiri, jadi kamu tidak perlu pergi ke Senjiaji lagi. Setelah Siang-Siang menikah di sana, dia akan membantuku mengawasi semuanya. Kalau kamu ada waktu, ikutlah dengan Daking dan Ercing untuk belajar membaca. Aku ingin kamu membantuku mengelola pabrik aksesori rambut, dan kamu tidak bisa melakukannya kalau tidak bisa membaca. Si Feng adalah orang yang sangat cerdas, baik hati, dan saleh. Shen Meng sendiri merasa sayang jika orang seperti itu tidak diberi tanggung jawab penting. Oh, aku baik-baik saja dengan apapun. Selama kamu menganggapku berguna, aku pasti akan belajar dengan giat. Si Feng tersenyum pada Shen Meng, mengabaikan Wang Lianhua yang tergeletak di tanah, dan berbalik untuk meninggalkan ruang utama. Wang Lianhua terisak, hatinya dipenuhi emosi yang rumit. Ia menyimpan dendam terhadap Shen Meng, tetapi tak berani membencinya. Shen Meng bisa menghancurkannya dengan satu jari.
Jika ia menyinggung Shen Meng, ia akan kehilangan semua peluang untuk menghasilkan uang di masa depan. Shirley menderita banyak pukulan dari para penderita kusta selama bertahun-tahun. Semua penduduk desa membencinya, seolah-olah menatapnya akan menodai mata mereka. Namun, meskipun menderita, ia tak pernah sekalipun menyentuh Daya dan Xiaoya. Setiap kali kedua anak itu diganggu, ia akan mati-matian melindungi mereka. Saya heran bagaimana ia berada dalam situasi seburuk itu, namun ia masih memikirkan anak-anaknya. Mengapa saya tidak boleh membantunya dengan kasih sayang seorang ibu? Wang Lianhua, apakah menurutmu kau bisa dibandingkan dengannya? Bersambung.